Selamat siang hiring partner, judges dan instruktur, dan rekan-rekan Activate sekalian. Kami dari tim Weber akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat selama kurang lebih 5 hari. Weber adalah sebuah aplikasi web yang dapat memungkinkan user untuk membangun sebuah website landing page perusahaan dalam waktu singkat tanpa harus berkelit dalam web programming dan desain. User yang ingin membuat website dapat memilih template-template yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka, serta pemilihan warnanya dapat menggunakan fitur color palette yang telah disediakan. Fitur dari Weber yang lain adalah user yang belum mengerti mengenai bagian-bagian website landing page dapat bertanya kepada chatbot untuk memberi penjelasan singkat mengenai bagian website yang belum mereka mengerti. Latar belakang kami membuat Weber adalah kami melihat bahwa mempelajari web programming bukanlah hal yang mudah. Orang yang awam dalam web programming akan membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit dalam membangun website yang mereka inginkan, bahkan untuk membangun website yang sederhana sekalipun. Weber dibuat untuk membantu user dalam membangun website landing page perusahaan tanpa perlu mempelajari web programming dan desain. User dapat mendeploy website yang telah mereka buat dalam waktu singkat, sehingga user dapat dengan segera membagikan website yang telah mereka buat kepada klien mereka. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, background saya teknik industri, dan role saya sebagai front-end yang bertanggung jawab dalam membuat styling, form create dan update, serta template website. Perkenalkan, nama saya Senadi Prasetyo, dengan latar belakang teknik elektro, role saya sebagai front-end, serta bertanggung jawab dalam membuat dashboard, homepage, kerangka forms, serta menyimpan data lokal ke dalam React Redux. Perkenalkan, nama saya Liu, background saya adalah perhotelan. Di proyek ini saya memiliki role sebagai backend, di mana mempersiapkan database dan server, serta melakukan wiring antara klien dan server. Perkenalkan, saya Fadil, background saya teknik pertanian, role saya sebagai backend developer. Saya bertanggung jawab dalam penyusunan TDD, menyiapkan routing endpoint dan database untuk server, serta pengintegrasian with AI dengan server. Sebelum melakukan demo aplikasi, kami akan melakukan testing aplikasi terlebih dahulu. Untuk diketahui, framework testing yang kami gunakan adalah Jest dan Supertest. Dari 42 unit tes yang kami jalankan, covered lines yang dihasilkan sudah di atas 90%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa aplikasi kami dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi Weber. Setelah user login, user akan masuk ke dalam dashboard, di mana pada dashboard dapat dilihat terdapat project website yang dikerjakan oleh user. Untuk membuat website, dapat diakses pada sidebar, lalu menekan create website. Lalu kita akan mengisi project title, dan akan menekan tombol next. Jika user tidak mengetahui arti dari navbar section atau bagian section website lainnya, maka user dapat bertanya kepada chatbot. What is navigation bar? A navigation bar is a user interface element within a web page that contains links to other sections of the website. It is most commonly displayed as horizontal list of links at the top of each page. Jadi hasil dari chatbot akan berupa suara dan berupa alert. Selanjutnya, user akan mengisi form untuk menginput konten pada setiap bagian website. Pada bagian kanan terdapat color palette yang dihasilkan oleh ColorMind untuk membantu user dalam memilih warna yang sesuai untuk website-nya. User dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan color palette yang baru. Untuk keperluan demo, semua info form telah terisi. Pada setiap section terdapat 3 alternatif pilihan layout yang dapat dipilih oleh user. Gambar template juga dapat ditekan untuk melihat gambar lebih jelas dalam bentuk modal. Setiap pengisian form terdapat pemeriksaan apakah input user sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka akan ditampilkan alert yang memberikan informasi tentang bagian yang harus diisi. Jika sudah terisi semua, maka next untuk pindah ke section selanjutnya. Untuk bagian website selanjutnya, seperti main section, about section, service section, contact section, dan footer, akan diisi sesuai dengan form yang ada pada setiap masing-masing section. Berikut merupakan tampilan dari hasil website yang telah dibuat.
Lalu setelah project berhasil dibuat, maka user memiliki pilihan untuk mendeploy-nya secara langsung atau mengupdate tampilan dari halaman website-nya dengan cara men-scroll secara horizontal. Maka user dapat mengklik tombol update yang ada di sini sesuai dengan halaman section yang ingin diupdate tampilannya. Pada kasus ini, saya akan mencoba untuk mengupdate contact section. Lalu setelah diklik, maka user akan diarahkan ke halaman update section, di mana user dapat mengupdate tampilannya melalui halaman ini. Pada kasus ini, saya akan mencoba untuk menambahkan nomor telepon ke dalam websitenya. Lalu setelah berhasil, maka user dapat mengklik update section yang ada di bawah sini, atau jika user ingin menghilangkan section dari tampilan halaman websitenya, maka user dapat mengklik tombol remove section yang ada di atasnya. Lalu setelah berhasil, maka tampilan secara otomatis akan terupdate sesuai update sebelumnya. Lalu jika sudah selesai, maka user dapat mengklik tombol deploy yang ada di bawah sini. Setelah user mengklik tombol deploy tadi, maka user akan diarahkan ke halaman tab baru, di mana ini merupakan tampilan akhir dari website yang telah dibuat oleh si user. Lalu pada halaman yang sudah terdeploy pun memiliki tampilan secara responsif, sehingga menyesuaikan tampilan dari mobile, dan pada kasus ini saya mencontohkan tampilan dari iPhone 6, 7, dan 8 Plus. Lalu selanjutnya, apabila website telah terdeploy, namun user memiliki keinginan untuk merubah tampilan dari halaman websitenya, maka user dapat mengubah tampilannya dengan cara mengklik tombol update yang ada di dashboard sesuai dengan project website yang telah dibuat sebelumnya, melalui proses yang kurang lebih sama seperti yang telah saya demokan sebelumnya. Lalu yang terakhir, user pun dapat menghapus project yang telah dibuatnya dari dashboard dan database kami dengan cara mengklik tombol delete yang ada di bawah sini. Aplikasi kami memiliki flow seperti berikut. Ketika user sudah berada di dalam klien, user dapat melakukan create, update, maupun delete terhadap website yang telah mereka buat. Kemudian melalui server, data tersebut akan disimpan dalam database. Dan apabila di dalam klien, user membutuhkan bantuan dari chatbot assistant, maka with AI akan mengembalikan respon melalui server, kemudian dikembalikan ke klien. Di klien juga telah terhubung dengan Cloudinary untuk mengupload gambar, dan ColorMine untuk mengenerate color. Dan di klien juga, user dapat melakukan deploy, di mana data tersebut akan disimpan dalam database melalui server, dan dikembalikan ke klien untuk dapat diakses. Teknologi yang kami gunakan di bagian front-end adalah Cloudinary, yaitu untuk mengupload gambar ke cloud, ColorMine untuk mengenerate color, React sebagai front-end library untuk membuat website, Redux sebagai state management, Talent CSS untuk mencantik tampilan website, Axios untuk melakukan hit ke server maupun KPI, Suite Alert 2 untuk mempercantik tampilan notifikasi maupun verifikasi, dan Firebase untuk melakukan deploy bagian klien. Kemudian untuk bagian backend, kami menggunakan Node.js dan Express untuk menghubungkan antara klien dan server, Postgres sebagai database, SQLite sebagai ORM untuk melakukan query, Bcrypt untuk melakukan hashing terhadap password user di database, dan Jest untuk melakukan testing atau TDD, JWT untuk mengenerate token, Heroku untuk melakukan deploy terhadap server, dan with AI untuk membuat sebuah chatbot assistant. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Dan kami mempersilakan apabila ada pertanyaan ataupun masukan bagi kami dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.